Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Napsia, guru SD Negeri Jati Mekar 2 Bekasi, sekaligus mahasiswa Angkatan 4 dalam jabatan tahun 2021 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja secara daring. Pada kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan sekitarku, pembelajaran 1, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 di SDN Jati Mekar 2. Saya mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran saya ini lebih baik lagi ke depannya. Dan ini kartu peserta saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah semuanya hari ini baik? Baik. Iya, Ibu absen dulu ya yang sudah hadir hari ini. Arya Panjalu, mana dah? Hadir, Bu. Hadir. Iya, kemudian Hafiz. Hadir, Bu. Ahmad Ibnu Ismail. Hadir, Bu. Ya, Muhammad Wasik. Saya, Bu. Ya. Ya, Muhammad Asik, sudah sehat nak? Kemarin katanya sakit. Sekarang masih agak mendingan. Ya Allah. Semoga sehat ya, cepat sehat ya. Amin. Ya Alhamdulillah sudah bisa bergabung ya. Kemudian Muhammad Ilham Al-Fajri. Hadir, Bu. Iya, Alhamdulillah sudah hadir ya. Ya, kemudian Diandra. Ya, kemudian iya Kansa Nurnisa. Iya, Syaila. Kemudian Kainara. Hadir. Alhamdulillah. Muhammad Rafi mana? Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya, coba guru lihat senyumnya. Jangan ya, karena alhamdulillah semuanya sudah hadir. Kita mulai ya pelajaran daring pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 Desember 2021. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita membaca doa terlebih dahulu. Coba tadi siapa yang masuk lebih awal? Siapa? Saya, Bu. Coba deh, Nak Arya, tadi udah masuk ya. Ya, silakan dipimpin doanya, Nak. Siap, duduk yang rapi. Baca doa dimulai. Alhamdulillah kita sudah doa, semoga pelajaran hari ini kita akan berjalan dengan lancar dan senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita sebagai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke.
menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak, masih ingat enggak pembelajaran yang kemarin tentang apa? Jenis pekerjaan. Nelayan. Ya, kan ya. Untuk apa manusia itu bekerja? Untuk mencari nafkah. Hari-hari. Mencari nafkah, apalagi Untuk kebutuhan keluarga. memenuhi kebutuhan keluarga. Bagus. Hidup. Lagi yang lain, jadi manusia pinter. Jadi kita bekerja itu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Anak-anak, jenis pekerjaan itu menghasilkan jasa, ada juga yang menghasilkan barang. Ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu nelayan. Ya, kalian kenal nelayan? Ya, apa itu nelayan? Jangan yang mencari ikan. Di mana tuh mencari ikannya? Di laut. Ya, pintar, mencari ikannya di laut. Ya, ya. Siapa yang punya saudara seorang laut? Ada nggak? Tidak. Ya, ada ya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Ada pembelajaran 1. Nah, perhatikan anak-anak, tahukah kamu apa pekerjaan orang yang mencari ikan di laut? Bagaimana cara menangkap ikannya dan bagaimana ikan bisa kita makan? Ya, nanti kita bahas sama-sama. Pembelajaran kali ini tujuannya adalah melalui membaca cerita, peserta didik mampu menilai cerita tentang sosok pekerja dengan detail. Kemudian setelah membaca, kalian mampu menjelaskan alasan penilaian cerita secara lisan maupun tulisan dengan benar. Setelah diskusi, peserta didik nanti mampu membandingkan dampak dari penggunaan teknologi modern dan tradisional bagi keberadaan sumber daya alam dengan benar. Melalui pengamatan dari tayangan PowerPoint, peserta didik mampu mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam dengan benar. Nah, anak-anak sudah siap belum belajarnya? Ibu Guru mau Sudah siap belum belajarnya? Nah, kalau sudah siap, tentunya bukunya semua siapkan ya. Kameranya semua dihidupkan. Kita akan berdiskusi tentang sebuah masalah dampak dari penggunaan teknologi modern. Nanti kita akan melakukan diskusi, tanya jawab, lalu kita evaluasinya nanti ya di akhir pengerjaan LKPD, ada juga penilaian uji pengetahuan kalian melalui evaluasi. Nah, anak-anak baru belajar, mari kita tepuk PPK dulu biar semangat. Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, pintar ya. Semangat hari ini gimana? Masih semangat hari ini? semangat. Konsentrasi. Ya, iya. Nah, anak-anak, mari kita mulai pada pagi hari ini. Kalian baca pada paragraf yang pertama. Silakan, siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Muhammad Wasik, silakan. Pertama. Pak Amir tinggal di sebuah desa dekat pantai. Ia memiliki seorang anak bernama Willy. Dibantu dengan anaknya yaitu Willy untuk menangkap ikan. Pak Amir menggunakan teknologi tradisional yaitu jala. Bagus. Paragraf yang kedua. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Arya, Naria. Naria dulu ya. Silakan. Pak Amir menggunakan sampan atau perahu kayu saat berlayar dengan mengandalkan angin dan pasang surut air laut. Pak Amir membentangkan jala
yang terbuat dari bahan keras, sedangkan Willy menggunakan pancingan yang terbuat dari kayu. Mereka bekerja menangkap ikan di laut untuk kebutuhan sehari-hari tanpa merusak ekosistem lautnya. Iya bagus, bacanya udah pinter-pinter ya. Coba yang ke paragraf yang ketiganya, yang perempuannya mana? Ya, Anissa, ya. Saya Bu. Oh, Kainara, iya silakan Kainara. Berbeda dengan Pak Joyo yang menangkap ikan menggunakan alat modern seperti pukat harimau, alat berupa jaring besar yang dapat menjaring ikan lebih banyak. Pak Joyo juga sering kali menggunakan bom peledak yang dapat merusak dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Iya, bagus semuanya sudah pinter-pinter ya. Nah, Ibu, dari cerita teks bacaan tentang nelayan tersebut, di sini ada perbedaan dari jenis pekerjaan dan teks cerita yang kamu baca. Nah, di dalam cerita ini ada berapa tokohnya ya? Tadi yang sudah dibaca ada siapa saja? Ada 3, Bu. Iya, bagus, siapa aja, Nak? Pak Joyo. Iya, bagus. Nah, bagaimana dari kedua sikap nelayan tersebut? Berbeda. Berbeda. Gimana perbedaannya? Silakan. Pak Amir dan anaknya menggunakan kapal tradisional. Iya, pinter. Ya. Sedangkan Pak Joyo menggunakan alat yang modern, yang dapat dari penggunaan teknologi modern itu. Bagaimana ya? Anak-anak, mari kita berdiskusi. Anak-anak silakan lihat di buku temanya itu di halaman 54 ya. Sekarang anak-anak silakan buat 5 buah pertanyaannya. Nanti akan dijawab secara bergantian. Iya, Kainara pertama. Ayo silakan, Nah. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Sampan atau perahu layar, jaring, jalan, jala. Ya, pintar. Siapa lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan. Ya, tadi jawaban dari Arya sudah betul ya, bahwa alat tradisional nelayan adalah seperti jala, jaring, dan Pancing. pertanyaan kedua, siapa yang mau bertanya? Ayo Bu. Saya Bu. Ayo, yang Saya Bu. ya, Hafiz. Nih, ayo. Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Perahu Apa yang Saya benar dari nelayan modern radar. Ya, coba satu orang Ibu tunjuk ya, satu orang supaya jelas. Nah, Kansa, jawabannya apa, Nak? Jaring dan bom ikan. Bukan harimau. Jaring dan bom ikan. Ada lagi yang menambahkan selain jaring dan bom ikan? Iya, silakan. Perahu bermotor, jaring dengan mesin, bom ikan, harimau, radar. Iya, bagus ya. Jadi yang digunakan oleh nelayan modern adalah yaitu perahu bermesin, bom ikan, pukat harimau, ada juga harpun ya, nanti ada radar ya, dan kurse itu ya. Nah, pertanyaan ketiga yang selanjutnya siapa? Saya Bu. Saya Bu. Ya, Nakaila mana? Dari dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern. Ya, itu bagaimana jika semua nelayan menggunakan perahu besar atau alat modern untuk menangkap ikan? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Ya, Nawasi, silakan. Laut akan dan ulangan mana bisa ikan di lautan. Jadi akan cepat habis karena penangkapan ikan yang berlebih itu ditangkap sehingga perkembangan jumlah ikan terganggu. Iya, bagus sekali ya. Pertanyaan berikutnya, satu lagi. Saya sebelumnya Siapa?
Bu, Silakan sayang, Diandra. bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Ya, bagaimana seharusnya? Ya, Pak. Iya, Pak Ismail. Sederhana dan jangan menggunakan bom untuk menangkap ikan karena akan masuk ke laut. Iya, bagus. Jadi seharusnya untuk menangkap ikan kita tidak menggunakan alat yang merusak ekosistem laut ya. Kenapa itu Faisal? Halo, apa kabarnya? Alhamdulillah. Ya, masih semangat belajarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat-semangat terus ya belajarnya. Nah, anak-anak, dari tadi yang telah kalian diskusikan, semuanya sudah betul atau masih adakah yang kalian belum mengerti? Saya Bu, Iya, iya, di mana yang belum mengertinya? Nah, silakan. bagaimana cara menangkap ikan dengan modern? Bagaimana menangkap ikan dengan modern? Ya, Tangkap ikan dengan cara modern itu yang menggunakan alat-alat seperti mesin ya. Dia perahunya perahu besar, ya, kemudian menggunakan bom juga pukat harimau. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ya tayangan dari PowerPoint berikut. Sudah muncul belum di layar gambarnya? Dibaca apa tuh? Sudah muncul? sudah Bu. Penggunaan teknologi modern dan teknologi tradisional terhadap sumber daya alam. Iya, penggunaan teknologi modern dan teknologi tradisional terhadap sumber daya alam. Nanti dampaknya kita akan bahas lihat ya. Sekarang contoh penggunaan teknologi tradisional untuk menangkap ikan ya. Ya, apa? Jaring. Jalan. Ya, jala ya. Tuh lihat, jalanya ditebarkan ke laut. Nanti ikan-ikannya terperangkap di dalam jala itu. Kemudian ikannya bisa ditangkap. Perhatikan baik-baik ya. Ini yang termasuk alat teknologi tradisional. Nah, ini selanjutnya. Tombak. Ini apa ya? Bentuknya seperti ini ya? Rangkap. Ya, siapanya? Ya, apakah ini termasuk alat modern atau tradisional? Tradisional. Iya, bagus. Ini termasuk alat penangkap ikan tradisional. Ya, selanjutnya ini, tuh bentuknya unik sekali. Ayo, apa ini? Rawai. Inilah yang disebut dengan rawai. Perhatikan ya, dia memiliki talinya itu bercabang-cabang, dipasang kail-kail setiap talinya. Jadi ketika diangkat nanti itu dia akan mendapatkan ikan dengan banyak sekali ya. Asik sekali tuh ya. Mana lihat ya. Ini sama dengan kail ya atau pancing tapi dimodif ya. Di sini banyak tali-talinya, jadi di ujung-ujungnya dikasih umpan. Tuh lihat ikan-ikannya banyak ya yang terjerat oleh kail tersebut. Inilah yang termasuk daripada alat menangkap ikan tradisional. Nah, sekarang apa nah? Contoh penggunaan Untuk menangkap ikan. Sekarang perhatikan, simak baik-baik ya, alat menangkap ikan yang termasuk teknologi yang sudah modern ya. Nih, contohnya apa ini? Bom peledak. Ya, apakah ini berbahaya atau tidak? Berbahaya atau tidak? Ya. Kenapa berbahayanya? karena Kenapa berbahayanya? terumbu karang. Rusak terumbu karang. Ada lagi? Apa lagi? Meningkat ekosistem laut. Dia pintar merusak ekosistem laut. Jadi ini terbentuk atau terbuat dari bahan-bahan kimia. Jika diledakkan di atas laut, maka ikan-ikan dan ekosistem laut semuanya ikut mati ya. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Nah, anak-anak nanti kalau menjadi nelayan tidak boleh menggunakan bom Peledak. Nah, selanjutnya ini apa ya?
Bukan harimau. Harimau itu apa sih? Jala besar. Jalak besar. Besar. Apalagi jalak besar yang digerakkan oleh mesin ya. Tuh, lihat banyak sekali ikannya yang terjaring. Apakah penangkapan yang seperti ini diperbolehkan? Tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Anak-anak ikan bisa ditangkap. Karena anak-anak bisa ditangkap. Ada lagi yang kecil, yang besar itu ikut mati ya, terjerat ya semuanya. Makanya itu bisa merusak ekosistem lah. Ekosistem laut. Ini Pun modern. iya, harpun. Ya, yang harpun. Nah, di ujungnya ada tombak ya. Nah, harpun ini bahkan dia bisa membunuh ikan yang sangat besar. Seperti misalnya Ikan paus. ikan paus Ikan pari. itu ya, Nak ya. Nah, selanjutnya namanya ya, alatnya ya. Panggilannya Morsain. Iya, pursein. Siapa yang tahu alat ini? Nah, ini berbentuk lingkaran ya. Target tersebut dengan cara lingkaran jaring pada gerombolan ikan. Lalu bagian bawah jaring dikerucutkan dengan menarik ikannya pada masuk ya ke dalam jaring-jaring tersebut ya. Panjangnya mencapai sampai 2000 meter dan lebarnya itu sekitar 200 meter ya. Ini sebenarnya besar ya. Ya, besar sekali kursa ini. Nah, selanjutnya ada lagi ya. Pernah lihat belum? Nah, belum. Ini namanya gillnet ya. Ini namanya gillnet tuh. Lihat ikan-ikannya kamu perhatikan, pada nyangkut ya. Ini terbuat dari nilon ya bahannya gillnet ini ya. Nah, nanti ikan-ikan yang mau ditangkap itu dia masuk ke dalam gillnet tersebut. Tuh kan ada Panggilan Gillnet artinya jaring insang. Iya, betul, pinter Arya. Gillnet itu jaring insang. Jadi nanti ketika ikan masuk, insangnya itu jepit oleh jaring ya. Insang, bagian insangnya, badannya tidak masuk. Lalu dia menggantung di situ, terperangkap. Ya, betul, pinter sekali Nak Arya ya. Nah, selanjutnya, dampak penggunaannya, lihat. Apa tuh? Banyak ikan yang mati. Banyak ikan yang mati. Kenapa ikan-ikan yang mati? Karena terkena bom peledak. Karena terkena bom meledak. Bom peledak ya. Ini apa? Terumbu karang hancur. Sekarang Terumbu karang pun ikut hancur tuh. Jadi rusak sekali dampak dari penggunaan teknologi modern. Ini siapa yang kenal dengan ini apa? kura-kura. Ya, Karena bom meledak. bom meledak. Iya. Nah, sekarang apakah kamu setuju dengan penggunaan pupuk harimau dan bom meledak tadi? Tidak. Alasannya apa? Iya, karena dengan penggunaan pupuk harimau, bom meledak, maka ikan-ikan yang ada di laut pun ikut mati. Ya, semua ekosistem itu rusak. Ya. Nah, dari hasil tangkapan nelayan tersebut, ya, pekerjaan seorang nelayan yang menangkap ikan, dia menghasilkan ikan. Ya, jenis pekerjaannya adalah nelayan, penghasilannya adalah ikan. Nih, apa yang tak suka ya dengan ikan laut? Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Yuk kita lihat sama-sama prosesnya ya. Ikan yang ditangkap nelayan tadi kok bisa ya sampai ke meja kita. Nah, ini termasuk kegiatan ekonomi. Nah, mana susunan yang pertama? Yang mana? Ayo, betulkan urutannya. Saya Bu, Ya, Nawasik silakan. nomor 4. Nomor 2, 4, 3, Ya. 1. Ya. Satu, bagus, 100 buat Nak Wasik ya. Jadi urutannya adalah nomor 2 itu selayan, sedang lalu dibawa ke pelelangan normal, kemudian bawa besar ya, yang ketiga lalu dibeli dan digoreng sampailah ikan itu di meja kita makan. Nah, yang termasuk kegiatan produksinya yang mana? Nomor 2. Iya, pintar. Yang termasuk kegiatan distribusinya? Nomor 3. Iya, bagus. Nomor 3 ya, sedang dijual di pasar ya. Yang kegiatan konsumsi yang nomor berapa? Satu. Ya, bagus. Nomor 1. Semuanya sudah mengerti
tentang kegiatan ekonomi mulai dari anak-anak ya, kalian sudah paham tentang alat penangkap ikan tradisional dan modern dan bagaimana dampak dari penggunaan teknologi modern serta kegiatan ekonominya. Sekarang anak-anak silakan kerjakan di lembar LKPD-nya yang telah Bu Guru kirimkan melalui WhatsApp group, dan Ibu Guru minta bantu orang tuanya tadi untuk print. Sudah belum? Sudah di print belum? Sudah, Bu. sudah. Ya, LKPD-nya sama. Terima kasih ayah bundanya sudah membantu anaknya untuk mengeprint LKPD-nya. Nomor 1 silakan kalian kerjakan di situ di lembar LKPD-nya ya. Kalau ada yang sulit silakan tanyakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Keluar, Bu. Ya, di nomor 1 itu tulis ya pendapat kalian bagaimana tentang teks cerita tersebut ya, kemudian alasannya kenapa. Nah, kalian ceritakan juga di situ melalui gambar diagram pen ya tentang persamaan dari cara penangkapan ikan ya dan perbedaannya. Yang modern bagaimana, yang tradisional bagaimana. Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ada kesulitan? Saya sudah, Bu. Ya, kalau sudah, coba nomor 1 itu ya, nomor 1-nya silakan dipresentasikan, silakan hasil. Apakah kamu menyukai cerita di atas? Iya, saya menyukainya. Mengapa? Karena saya dapat mengetahui teknologi tradisional dan modern yang digunakan para nelayan, serta perbedaan hasil yang diperoleh nelayan tradisional dan nelayan modern. Iya, bagus sekali. Ya, coba dibacakan hasilnya nomor 2 ya, Nak. Tuliskan persamaan dan perbedaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern dalam diagram pen berikut. Nelayan tradisional tidak menggunakan mesin, menggunakan pancing jala, menangkap ikan di sekitar pantai. Nelayan modern menggunakan mesin, nelayan samaannya sama-sama menangkap ikan. Ya, persamaannya sama-sama menangkap. Nomor yang selanjutnya, siapa? Ini tentang kegiatan ekonomi. Tadi kan sama ya, udah kalian ketahui tentang kegiatan ekonomi hasil dari nelayan ya, ikan sampai ikan itu dikonsumsi. Sekarang kalian tuliskan di sini kegiatan ekonomi dari kegiatan yang lain. Ya, nomor berikutnya siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Saya, Bu. Ayo, silakan. Ya, dari gambar di atas diskusikan dengan kelompok belajarmu tentang jenis kegiatan ekonomi yang diangkut sampai ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang seperti meja dan kursi. Masyarakat yang membutuhkan dapat membelinya di toko mebel. Jenis barang yang diperjualbelikan: penebang kayu, tukang angkut barang, pengrajin kayu, dan pedagang mebel. Jenis pekerjaannya: pengrajin kayu. Hasil dari setiap pekerjaan seperti lemari, meja, dan kursi. Bagus sekali. Sudah pinter ya anak Kenara. Anak-anak kalian sudah pinter-pinter semua ya. Sudah mengerti semua, sudah paham. Sekarang anak-anak kerjakan latihannya melalui Google Form ya, yang Ibu kirim melalui WhatsApp ya. Ini link videonya sebagai evaluasi dari pengetahuan kalian. Silakan anak-anak dikerjakan ya. Sekarang di bawah KKM, belajarnya lebih semangat lagi, jangan hati ya, jangan sedih ya, belajar terus semangatnya, yang nilainya bagus ya, Ibu ajung jempol, semangat terus belajarnya, pertahankan nilai kalian karena sebentar lagi ya kalian akan memasuki semester 2. Sekarang sedang ulangan. Pelajaran kita hari ini coba kita refleksi ya, apakah menyenangkan? Menyenangkan atau tidak pelajaran hari ini? Menyenangkan. Meskipun sakit nih Nawasik tetap semangat ya, yang lain juga harus semangat ya. Nah,
Ada yang kalian belum pahami? Udah Ada yang belum paham. pahami? Udah paham. Bagus. Iya, jadi yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Simpulkan pembelajaran kita hari ini yang kalian dapati. Tradisional dan modern. Dampak dari penggunaan teknologi modern itu adalah dapat merusak ekosistem yang ada di laut, ya, karang, ikan kecil, kepiting, penyu yang tadi kalian lihat ya. Maka gunakanlah alat-alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Nah, kemudian jenis pekerjaan meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi, ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Nah, anak-anak, sebelum diakhiri, Ibu berpesan karena nih pandemi masih belum selesai, ya. Banyak yang sakit juga, cuacanya sudah mulai musim hujan, ya. Jangan lupa kalian jaga kesehatan, gunakan masker jika berpergian, selalu cuci tangan, ya, pakai sabun, dan jauhi kerumunan, ya. Nah, anak-anak, sebelum tutup pembelajaran hari ini, ada yang kalian mau sampaikan? Ada, Bu. Iya, kita akhiri saja pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa, ya. Ya, kita baca doa dulu, semoga semuanya sehat walafiat, pembelajarannya hari ini bermanfaat, ya. Terus siapa yang mau bikin doanya? Saya, Bu. Maria. Nah, Maria silakan Maria. Siap, duduk yang rapi, baca doa dimulai. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya, ya. Tetap semangat dan sehat selalu, ya. Walaupun belajar kita tetap semangat, ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.